Bikin bulu kuduk merinding. Arema FC bantai Arema All Stars 7-0. Momen haru Johan Ahmad Farisi di Kanjuruhan. Skor telak 7-0 jadi bukti dominasi Arema FC atas sang legenda. Johan Ahmad Farisi tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya saat menginjak kembali rumput Stadion Kanjuruhan. Simak fakta lengkapnya di sini. Persebaya siap tempur. Latihan gila-gilaan demi rebut posisi kedua Liga 1. Tak ingin hanya jadi pelengkap, Persebaya lakukan persiapan total jelang laga krusial. Semua pemain dipacu tampil maksimal demi finish di posisi runner-up. Simak detail lengkapnya di sini. Dikaitkan dengan rumor Arema FC, begini jawaban Evandra Florasta. Pemain muda Timnas Indonesia U17, Evandra Florasta, baru-baru ini ditanya mengenai kemungkinan bergabung dengan Arema FC. Namun, Evandra menegaskan masih abu-abu. Simak detail lengkapnya di sini. Paul Munster beri selamat Persebaya dapat lisensi AFC. Apakah ini pertanda hengkang musim depan? Namun dengan kontraknya yang akan berakhir dan evaluasi yang sedang berlangsung, masa depannya sebagai pelatih di Persebaya masih belum jelas. Simak ulasan lengkapnya sekarang. The Gomez panaskan suasana. Ajak Aremania penuhi Kanjuruhan jelang laga kontra Persik. Laga panas Arema FC versus Persik makin bergema setelah The Gomez buka suara dan panggil Aremania. Ia ingin Stadion Kanjuruhan kembali bergemuruh demi 3 poin penting. Simak fakta lengkapnya di sini. Persebaya gaspol. 3 laga penentu nasib, runner-up Liga 1 di depan mata. Persebaya siap tampil habis-habisan demi amankan posisi kedua klasemen Liga 1. Misi sapu bersih 3 laga jadi ajang pembuktian mental juara baju ijo. Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Bikin bulu kuduk merinding. Arema FC bantai Arema All Stars 7-0. Momen haru Johan Ahmad Farisi di Kanjuruhan. Skor telak 7-0 jadi bukti dominasi Arema FC atas sang legenda. Johan Ahmad Farisi tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya saat menginjak kembali rumput Stadion Kanjuruhan. Simak fakta lengkapnya di sini. Laga charity match antara Arema FC versus Arema All Stars di Stadion Kanjuruhan Malang usai digelar pada Kamis (8 Mei 2025). Pertandingan simulasi ini dimenangkan oleh Arema FC dengan skor 7-0. Ketujuh gol Arema FC dicetak oleh Muhammad Rafli, Samuel Balinsa, Arhan Fikri, Dedik Setiawan, dan 3 gol dari Dalberto Luanbelo. Menyikapi pertandingan perdana di Stadion Kanjuruhan Malang, Ahmad Bustomi, pemain Arema All Stars kagum dengan kondisi stadion saat ini. Yang jelas luar biasa, saya lihat fasilitas Stadion Kanjuruhan sudah jauh berbeda seperti waktu itu. Ini membuat saya ingin kembali lagi sebenarnya, kata Ahmad Bustomi. Ia berharap dengan sisa Liga 1 ini, Arema FC bisa lebih berprestasi. Setiap pemain diharapkan mampu memberikan prestasi untuk Arema FC serta menyenangkan masyarakat Malang. Kapten Arema FC Johan Ahmad Farisi bersyukur bisa kembali ke kandang untuk berlaga. Karena kurang lebih 3 tahun lamanya Singo Edan tidak berhomebase di Stadion Kanjuruhan. Alhamdulillah berkat dukungan semua elemen, kita bisa kembali di sini. Dan tak lupa saya mewakili teman-teman kita selalu berdoa kepada seluruh korban Aremania. Armanita yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Imbuh Johan Ahmad Farisi.
Persebaya siap tempur. Latihan gila-gilaan demi rebut posisi kedua Liga 1. Tak ingin hanya jadi pelengkap, Persebaya lakukan persiapan total jelang laga krusial. Semua pemain dipacu tampil maksimal demi finish di posisi runner-up. Simak detail lengkapnya di sini. Persebaya Surabaya yang kini duduk di peringkat ketiga dengan poin 54. Atau hanya kalah selisih gol dari Dewa United yang berada di peringkat kedua klasemen. Tentu akan ikut mengincar posisi yang sama. Hal ini pun telah diungkapkan secara langsung oleh Coach Paul Munster. Dalam sesi latihan di Stadion Gelora 10 November Kamis (8/5), Munster mengaku tengah melakukan persiapan dengan menjadikan penyelesaian akhir tim sebagai fokus utama. Pasalnya pelatih 43 tahun itu percaya hal inilah yang membuat Persebaya kesulitan bersaing dengan Persib untuk menjuarai liga musim ini. Sekarang kami fokus dalam menyerang dan mencetak gol karena kami sedang berjuang merebut posisi kedua. Semua orang di tim berjuang untuk itu, kata Munster dikutip jawapos.com. Dalam sesi latihan jelang menghadapi Semen Padang tersebut, para pemain Persebaya mendapat beberapa program simulasi untuk menyempurnakan penyelesaian akhir tim, seperti tembakan langsung, kombinasi serangan, dan situasi 1v1 dengan kiper. Hal ini sangat penting bagi Persebaya untuk bisa finish di peringkat kedua klasemen akhir, karena menilai bahwa penyelesaian akhir yang tajam akan menjadi kunci. Dikaitkan dengan rumor Arema FC, begini jawaban Evandra Florasta. Pemain muda Timnas Indonesia U17, Evandra Florasta, baru-baru ini ditanya mengenai kemungkinan bergabung dengan Arema FC. Namun, Evandra menegaskan masih abu-abu. Simak detail lengkapnya di sini. Nama gelandang tim nasional (Timnas U-17) Evandra Florasta belakangan dikaitkan dengan Arema FC. Pemain yang saat ini memperkuat Bayangkara FC Youth ini dirumorkan tengah jadi incaran Sungo Edan. Aremania memang sangat menginginkan pesepak bola asli Kabupaten Malang ini. Apalagi saat tahu jika Evandra ikut jadi bagian tim Arema All Star dalam charity match di Stadion Kanjuruhan pada Kamis 8/5/2025. Ketika disinggung terkait rumor yang mengaitkan dirinya dengan Arema FC, Evandra mengatakan jika belum ada tawaran dari manajemen Singo Edan. Tapi ia tidak menolak atau menegaskan akan menerima pinangan Arema FC jika kesempatan itu datang. Sejauh ini saya lihat dulu ke depannya (akan tetap di Bayangkara FC atau tidak. Lagi pula saya belum ada agen, mungkin kalau sudah ada agen mungkin saya baru (bisa memutuskan). Tunggu info selanjutnya, terangnya. Evandra juga menceritakan jika awalnya ia tidak tahu akan ada charity match antara Arema FC melawan Arema All Star. Ia baru tahu setelah diberikan kabar oleh pihak sekolah yaitu SMAN 1 Tumpang bahwa ia diminta masuk Arema All Star untuk satu pertandingan tersebut. Ia kemudian meminta izin kepada tim Bayangkara FC Youth dan akhirnya ia mendapat izin. Paul Munster beri selamat Persebaya dapat lisensi AFC. Apakah ini pertanda hengkang musim depan? Namun dengan kontraknya yang akan berakhir dan evaluasi yang sedang berlangsung, masa depannya sebagai pelatih di Persebaya masih belum jelas. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, memberikan selamat kepada klub asuhannya Persebaya Surabaya.
Tim Bajul Ijo baru saja mendapatkan lisensi AFC dengan catatan bagus. Selamat untuk klub. Memang harusnya seperti ini. Persebaya klub besar. Menurut saya, harusnya setiap musim masuk AFC, ungkap Munster. Ungkapan Paul Munster itu mengherankan mengingat dia masih menjadi bagian Persebaya. Artinya, seharusnya dia juga masih akan menjadi bagian dari klub tersebut jika berhasil lolos ke kompetisi Asia musim depan. Namun informasi yang didapat bola.com, pelatih asal Irlandia Utara itu memang akan hengkang dari klub asal kota pahlawan tersebut. Dia dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Bayangkara Lampung untuk musim depan. Kendati demikian, Munster tetap akan menangani Persebaya sampai akhir musim ini, sampai kontraknya rampung. Ada 3 pertandingan yang tersisa di BRI Liga 1 2024/2025. Meski lisensi telah dikantongi, perjuangan belum selesai. Untuk benar-benar bisa berlaga di kompetisi Asia musim depan, Bruno Moreira DKK harus menempati posisi kedua klasemen Liga 1, di mana peluang tersebut masih terbuka lebar. Segomez panaskan suasana. Ajak Aremania penuhi Kanjuruhan jelang laga kontra Persik. Laga panas Arema FC versus Persik makin bergema setelah Segomez buka suara dan panggil Aremania. Ia ingin Stadion Kanjuruhan kembali bergemuruh demi 3 poin penting. Simak fakta lengkapnya di sini. Laga antara Arema FC versus Persik Kediri pada Minggu (11/5) mendatang akan menjadi momen emosional bagi Arema FC. Pertandingan itu merupakan laga kandang resmi pertama di Stadion Kanjuruhan sejak tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 yang menewaskan 135 orang. Pelatih Arema FC Mario Gomez mengajak seluruh Aremania datang langsung dan memenuhi tribun Stadion Kanjuruhan demi memberikan dukungan penuh kepada tim. Hari ini saya datang ke Kanjuruhan melihat supporter, semoga minggu Aremania datang full untuk kami bisa semangat, ujar pelatih asal Portugal itu Kamis (8/5). Tragedi Kanjuruhan menjadi titik kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kini setelah lebih dari 1 tahun, Kanjuruhan kembali digunakan untuk pertandingan resmi. Segomez menyebut kehadiran Aremania akan menjadi penyemangat utama para pemain Arema FC. Jadi sudah bagus sekali Kanjuruhan, lebih bagus lagi kalau ada Aremania datang hari Minggu. Pemain termotivasi, semoga kita bisa dapat 3 poin, ucapnya. Menurutnya, kondisi Stadion Kanjuruhan kini jauh lebih baik seusai proses renovasi dan revitalisasi. Hal itu, kata dia, makin mempertegas pentingnya kehadiran Aremania di laga penting ini. Persebaya gaspol. 3 laga penentu nasib, runner-up Liga 1 di depan mata. Persebaya siap tampil habis-habisan demi amankan posisi kedua klasemen Liga 1. Misi sapu bersih 3 laga jadi ajang pembuktian mental juara Bajul Ijo. Persebaya Surabaya bertekad menyapu bersih kemenangan di 3 laga tersisa Liga 1 untuk bisa finish sebagai runner-up. Jadwal terdekat, Persebaya akan melakoni laga kandang melawan Semen Padang pada pekan ke-32 Liga 1 Minggu (11 Mei 2025. Latihan intensif terus digeber tim berjuluk Bajul Ijo ini jelang menghadapi Semen Padang. Lini serang Persebaya terus diasah agar bisa maksimal dalam penyelesaian akhir. Munster berharap timnya tampil konsisten dan fokus menghadapi Persik.
Kami tidak bisa meremehkan tim lawan. Kami harus fokus pada diri sendiri. Yang jelas Persebaya harus menang lawan Semen Padang, tegasnya.